Al-babu tsani fima yata'allaqu bihadhil kalimati minal qiraati wal kitabah. Bab kedua akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari sisi qiraah, bacaan dan tulisan. Ammal mabahithu al-muta'alliqatu bil qiraati fakatsiratun. Pembahasan tentang qiraah bacaan bismillah banyak. Al-mas'alatul ula ajma'u ala anna al-waqfa ala qawli bismi naqisun qabih. Kalau kamu misalkan baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin bism, jelek itu, enggak boleh. Minal jinnati wan nasi bism, enggak boleh. Wa ala qawli bismillah au ala qawli bismillahirrahmanirrahim kafin sahih. Tapi kalau wakafnya pada bismillah boleh. Misalkan wa min syarril naffatsat wa min syarri hasidin idza hasada bismillah boleh. Bismillah boleh. Atau apalagi bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi kalau apa tadi? Idza hasal bism enggak boleh. Kalau bismillah boleh. Idza hasada bismillah boleh. Wa ala qawli bismillahirrahmanirrahim tamun sempurna. Bismillahirrahman boleh, bismillahirrahman. Bismillah boleh, bismillahirrahman boleh. Bismillahirrahmanirrahim sempurna. Wa'lam annal waqfa la budda wa ayyaqa ala ahadi hadhil awj thalathah. Wakaf itu pasti terjadi pada salah satunya tiga format. Wa huwa ayyakuna naqisan, wakaf yang kurang naqis yaitu bism, au kafian atau yang cukup bismillahirrahman, au kamilan bismillahirrahmanirrahim. Fal waqfu ala kulli kalamin la yufham bi nafsi naqis. Wakaf pada kalam yang tidak memahami dirinya, tidak bisa dipahami dengan sendirinya, itu wakaf yang naqis. Wal waqfu ala kulli kalamin mafhumil ma'ani illa anna ma ba'dahu yakunu muta'alliqan bima qablahu yakunu kafiyan. Wakaf pada kalam yang sudah ada artinya, sudah mafhum maknanya, tapi walaupun setelahnya itu masih ada hubungan, ya enggak apa-apa, cukup bismillahirrahman. Wal waqfu ala kulli kalamin tammin wa yakunu ba'dahu munqati'an anhu yakunu waqfan tamman. Wakaf pada kalam yang sempurna, yang sesudahnya sudah enggak ada lagi, yaitu sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman boleh, namanya wakaf kafin. Bismillah boleh, namanya wakaf. Bismillah boleh. Nah, tapi kalau bism enggak boleh. Tsumma liqa'ilin ayyaqul qauluhu alhamdulillahirabbil alamin kalamun tam illa anna qul ar-rahmanir-rahim muta'alliqun bima qablahu liannaha sifat. Ayat alhamdulillahirabbil alamin itu kalam yang sempurna. Sempurna kan? Mafhum lah, mafhum maknanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Lah tapi ar-rahmanir-rahim itu kan sifat, itu berarti ta'alluq dengan alhamdulillah. Karena sifat wasifatu tabi'atun lil mausufat. Sifat itu ikut pada yang disifati. Fa in jaza qat'u sifati 'anil mausuf wa ja'alaha wahda ayah falima lam yaqul bismillahirrahmanirrahim. Kurang falima lam yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim satu ayat. Itu sifat Allah Rabbil Alamin. Itu boleh. Kenapa Bismillahirrahman tidak satu ayat saja?
Itu sudah sempurna kok. Kok ada rahim segala? Tsumma yaqulu rahim ayah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh enggak itu? Itu. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh enggak itu? Thaniya wa lam yajid dzalik fa kaifa yaj'al rahman rahim ayat mustaqillah. Kalau itu tidak boleh, kalau enggak boleh, kenapa Ar-Rahman Rahim jadi satu ayat sendiri? Tidak bergandeng Rabbil alamin, atau itu sifat. Fa hadzal iskal la budda min jawaban dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh enggak gitu ayo? Jawab dewe. Al-masalatu tsaniyatu atbaqal qurra'u ala tarki taghlidil lam fi qouli bismillah. Bismillah tidak boleh bismillah. Ditaghlid, nama taghlid. Bismillah enggak boleh. Wa fi qoul alhamdulillah enggak boleh. Alhamdulillah enggak boleh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah enggak boleh. Wasababu fihi annal intiqala minal kasrati ilal lamil mufakhamah thaqilun. Karena pindah dari kasrah menuju lam yang mufakham, Allah itu mufakham, berat. Dari kasrah menuju Allah. Bismillah ringan, bismillah berat. Tinggal dari fathah boleh, wallahi misalkan. Wawnya fathah ke Allah, fakham. Atau dhammah boleh. Li'anna al-kasrah tujibu tasafful, karena kasrah itu turun ke bawah, i kan bawah. Wal lam fakhamah harfun musta'lin, itu bukan musta'mal, musta'lin. Nah, Allah lam itu, lam yang tebal itu huruf yang tinggi. Wal intiqalu minat tasaffuli ila tasa'udi thaqilun. Pindah dari bawah menuju ke atas itu berat. Wa innama istahsanu tafkhimal lam wa taglidhuha min hadhil kalimati fi halikal marfu'atan aw mansubatan. Tapi kalau sebelumnya itu dhammah atau fathah, itu harus mufakham. Allahu latifun, enggak boleh illahi, enggak boleh. Harus Allahu latifun bi'ibad. Qul huwal, enggak boleh qul huwallah, enggak boleh. Qul huwallah. Innallaha ashtara, inna fathah terus Allah, innallaha. Kalau kasrah alhamdulillahi, bismillahi, enggak bismillah, enggak. Kalau dhamma dan fathah mufakham, itu ya. Al-masalatu tsalitsatu qalu al-maqsudu min hadha tafkhim amran. Maksud dari tafkhim Allah diberatkan kan? Ada dua maksudnya. Al-awwal al-farqu baina wa bain lafdzillah allata fi dzikr. Nah, membedakan antara Allah dan berhala Allata. Ada berhala Tuhan namanya Allata. Nah, ini enggak ada bedanya kalau gimana tadi? Bismillah. Kenapa harus tafkhim? Karena Allah, kenapa? Enggak boleh Allah. Ats-tsani anna tafkhim musy'irun bita'zim. Mempertebal lafal Allah itu menunjukkan kita mengagung Allah. Wa hadzal lafz yastahiqul mubalaghata fit ta'zim. Lafal ini sangat patut ditebalkan dalam rangka mengagungkan Allah. Qul huwallah. Ats-tsalits anna lam ar-raqiqah innama tudhkaru bi tarafil lisan. Bi taraf itu. Lam yang tipis itu kan ujungnya lisan. Bismillah itu ujung lisan. Wa ma hadhihi lam al-mughalladhah, tapi lam yang tebal fa innama tudhkaru bi kulli lisan. Lisan semuanya. Allah, lisan semua mengucapkan, gerak semua. Kalau yang raqiq bismillah cuma ujungnya lisan.
fakana al-amalu fi akthar fa wajib an yakuna al-akhir fi thawab. Maka ketika kita menebarkan Allah, itu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Wa aidan jaa fi Taurah, ya Musa ajib rabbaka bi kulli qalbik. Kitab Taurat disebutkan Allah berkata kepada Nabi Musa, ajib rabbak bi kulli qalbik, patuhilah Tuhanmu dengan seluruh hatimu. Fa huna kana al-insanu yadhkuru bi kulli lisanih. Maka di sini manusia mengingat Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan semua lisannya. Wa huwa yadullu ala an yadhkuru bi kulli qalbih. Itu menunjukkan bahwa dia menyebut Tuhan, mengingat Tuhan dengan hatinya. Jadi ketika kita mentafkhimkan Allah, itu lisan ya zikir, hati ya zikir. Fala jarma kana hadza adkhulu fi ta'zim. Maka sudah barang pasti ini lebih masuk dalam mengagungkan, dalam rangka mengagungkan. Al-mas'alatu rabi'atu liqa'ilin ay yaqul nisbatul lamir raqiqah ila lamil ghalidha ka nisbatid dal ila qa. Hubungannya lam tipis dengan lam tebal sama hubungannya dal dengan ta. Dal lisan ujungnya lisan dal. Kalau ta semua lisan bergerak. Wa ka nisbatis sin la shad, seperti hubungannya sin dengan shad. Fa inna dal tudhkaru bi tarfil lisan wa ta tudhkaru bi kulli lisan. Karena dal ujungnya lisan, kalau ta disebut dengan semua lisan. Wa kadzalika sin tudhkaru bi tarfil lisan wa shad tudhkaru bi kulli lisan. Sin ujungnya lisan, kalau shad semua lisan. Fathabata anna nisbatal lamir raqiqati ila lamil ghalidhati ka nisbatid dal ta wa ka nisbatis sin la shad. Maka jelas hubungannya lam raqiq dengan lam ghalidh, Allah dengan Allah, itu seperti hubungannya dal dengan ta, dan seperti hubungannya sin dengan shad. Thumma inna ra'ayna anna al-qawma qalu ad-dal harfun wa ta harfun akhar wa kadzalika sin harfun wa shad harfun akhar, fa kana al-wajib aidan an yaqulu al-lamur raqiqatu harfun wal lamul ghalidh harfun akhar. Tapi gimana? Dal dan ta itu kan huruf beda. Dal sendiri, ta ya sendiri, sin huruf sendiri, shad huruf sendiri. Nah, ini lam kan satu. Lam kan sama lamnya lah, sama lamnya. Hanya satu raqiq, yang satu ghalidh mufahham. Yang satu billah, yang satu wallah. Pada sama-sama lamnya. Kalau tadi disebutkan dal dengan ta beda doanya, masing-masing huruf sendiri. Sin dan shad masing-masing huruf. Nah sekarang cuma satu huruf lam. Wa innahum ma fa'alu dzalik wala budda minal farqi. Pasti ada bedanya nisbatnya sin dengan shad, dal dengan ta, dengan nisbatnya lam raqiq dengan lam mufahham. Cari sendiri bedanya apa. Al mas'alatul khamisatu tasdidul lam min qaulika Allah lil idgham. Kita mentasdidkan Allah, itu lam, alamnya lafal Allah itu idgham. Fa innahu hasala hunaka lamani. Kan di sana ada dua lam. Al-ula lamut ta'rif, lam ta'rif wa sakinah, wa tsaniyatu lamul asli wa hiya mutaharrikah. Jadi lam di Allah di sini idgham. Wa idza taqa harfani mathalani min al-hurufi kulliha wa kana awal harfaini sakin wa tsani mutaharrikan udghima sakinu fil mutaharrik daruratan. Kalau ada jumpa dua huruf yang sama, ya, yang satu mati dan yang pertama mati, yang kedua hidup, harus darurah, harus diidgham. Sawa'un kana fi kalimatain, keberadaan itu dari dua kalimah atau dalam satu kalimah, atau kalimatul wahidah. Amma fil kalimatain fakama fi qouli fama rabihat tijaratu, fama rabihat tijaratuhum, tak ketemu dengan tak, yang satu mati, tak pertama mati, tak kedua hidup, harus diidghamkan, wajib. Idghamnya wajib itu. Fama rabihat tijaratuhum.
Wa ma bikum min ni'matin. Nunya nyambung dengan nikmat. Ma lahum minallah. Tuh mimnya harus idgham dengan Allah, wajib itu. Wa ma fil kalimatil wahidati fakama fi hadhil kalimah. Kalau yang contoh satu kalimah ya tadi itu Allah itu wallah. Wa'lam annal alif wal lam wal wawa wal ya in kana sakinatan imtal istima' mithlain. Ketahuilah bahwa alif, lam, wawu, ya kalau kumpul kalau mati, kalau sukun, maka tidak boleh berkumpul dua. Famtana al-idgham li hadas sabab. Wa in kan taharikatan wajtama fi al-mathalan kan idgham jaizan. Al-mas'alatu sadisatu li arbabil isyarat wal mujahadat hauna daqiqah. Bagi para ulama sufi, ahli isyarah, ahli mujahadah, di sini ada yang unik. Wahia anna lam at-ta'rif wa lamil asli fi lafzati Allah ijtama'a fa wahduma fi tsani. Dalam lafaz Allah ada al-ta'rif, lam ta'rif, ada lam asli kan, ilah kan. Nah, kemudian diidghamkan yang awal pada yang kedua Allah. Fasaqata lamul ma'rifah. Gugurlah atau hilanglah lam ta'rif wa bi kalamul lafzatin Allah, dan yang ada lamnya lafal Allah. Wa hadza katanbih, ini peringatan ala annal ma'rifata idza hasalat ila hadratil ma'ruf saqatatil ma'rifah. Ini menunjukkan bahwa ma'rifat itu kalau sudah sampai kepada yang dimakrifati yaitu Allah, ma'rifatnya sudah enggak berguna, sudah enggak perlu, tinggal Allah. Jadi kamu misalnya orang sufi misalkan berusaha terus ma'rifat kepada Allah, ketika sudah sampai kepada Allah itu sendiri, ma'rifatnya sudah enggak berguna, tinggal yang ada tinggal ma'ruf, yang dima'rifati, yang diketahui. Wa faniyat wa batalat, ma'rifatnya sudah hancur. Wa baqial ma'ruf al-azali, yang ada hanya Allah yang ma'ruf yang azali. Kama kana min ghairi zat wal nuqsan, seperti apa adanya. Al-mas'alatu sabi'atu la yajuz hadful alif min Allah fil lafzi. Dalam ucapan Allah tidak boleh membuang alif. Allah enggak boleh. Allah enggak boleh. Allahnya itu harus satu alif. Allahu akbar, satu harakat. Tidak Allah akbar, Allah akbar. Tarawih cepat kan. Allah akbar. Harus Allahu akbar. Wa jaza zalika fi dhursh. Tapi kalau dhursh ini boleh. Aqbala sailun ja'a min indillahi yajudu judul jannatil mughillati. Itu ini syair sih, enggak usah jadi kias. Intah. Wa yatafarra'u ala hadzal bahthi masail fi syariah. Pembahasan tadi ya ada kaitan dengan masalah syariah. Ihdaha annahu 'indal halaf law qala halaf ya, halaf Hanafi sofan halaf law qala bilah fahal yang ta'aqidu yaminu amla. Ada orang sumpah bilah, bukan billahi, bukan begitu, bilah itu jadinya sumpahnya itu bilah, jadinya sumpahnya itu kan sebenarnya gimana, billahi, demi Allah, itu enggak bilah. Nah, sumpahnya jadi enggak itu? Qala ba'duhum la. Sebagian ulama mengatakan tidak jadi itu, bukan sumpah itu. Lianna qawlahu bilah ismun lirrutubah falan aqidul yamin. Karena lafal bilah itu nama bagi apa? Hal yang basah, korma basah, buah-buahan yang basah. Wa qala akhirnya aqidul yamin. Tapi ada beberapa sah saja sumpah dengan itu. Li'annahu bihasbi aslu wa jaiz. Ya asalnya kan billah, ya ada orang billah ya sudah sah-sah sajalah. Maksudnya kan sumpah maksudnya, walaupun ucapannya tidak jelas. Waqad nawa bil halaf fa wajaba an tanaqida. Maka dia kan sudah wa anu indal halaf, ketika sumpah, indal halaf bukan nama orang, bukan. Ketika sumpah, anu indal halaf, ketika sumpah. Sedangkan orang yang sumpah itu kan sudah niatnya sumpah, ya udah jadilah. Wa thaniha law dzakarahu ala hadhihi sifah indal dzabihah hal yasil dzalik amlakan. Tadi kalau sumpah ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Sekarang kalau motong
sapi, motong ayam, bilah. Enggak bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak itu. Wa thalithu law dzakara qala Allah fi qala Allah wallahu akbar hal ta'tu salat bi amla. Dalam sholat sendiri ketika Allah enggak ada akbarnya, jadi apa enggak? Jawaban sendiri. Enggak ada jawabannya nih, jawaban sendiri. Al-mas'alatul thaminatu lam yaqra ahadun Allah bil imalah illa Qutaibah fi ba'd riwayat. Tidak ada satu orang pun dari ulama yang baca Allah dengan imalah. Allah enggak ada. Kalau wadduha ada wadduha boleh saja. Tapi Allah enggak ada Allah, kecuali Imam Qutaibah membolehkan. Imam Qutaibah. Al-masalatu tasi'atu tasdidur ra min qawli ar-rahmanir rahim li ajli dhami lam ta'rifir ra. Ar-rahman itu idgham tuh tasdid. Itu adalah idghamnya alif lamnya alif, lamnya al kepada ra. Wala khilafa bainal qurra'i fi luzum dhami lam fil lam. Tidak ada perselisihan perbedaan pendapat antara para ahli qiraah dalam mewajibkan idghamnya lam ta'rif kepada lam. Wa fi 13 harfan, itu apa namanya, huruf syamsiah ya, syamsiah namanya, as-sad, ad-dad, as-sadiq, enggak boleh al-sadiq, harus as-sadiq, ad-dallin, enggak boleh al-dallin, as-sin, as-shin, misalkan as-sabiqun, enggak boleh al-sabiqun, as-syai, enggak boleh al-syai, dal juga ra, zai, ta, dha, ta, tha, nun. Ya, ada huruf-huruf yang al-ta'rifnya harus diidgham. An-nur, enggak boleh al-nur. Az-zalim, at-ta'ir, az-zair, ar-rahman. Kalau ta'ala at-ta'ibun wal 'abidun, at-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Wal 'illatul mujibatu li jawaz idgham qurbul makhraj. Kenapa itu harus idgham? Karena makhrajnya dekat. Fa innal lam wa kullu hadhihi al-huruf al-madhkura makhrajuha min tarafil lisan. Karena lam itu dari ujungnya lisan. Begitu pula tadi huruf-huruf tadi, sin, shin, shad, dot, dari ujungnya lisan semuanya. Fahasunal idgham wala khilafa bainal qurra'i fi imtina'i idghamil lam ta'rif fi ma 'ada 13, dan tidak boleh, semua sepakat ulama melarang idgham lam ta'rif kepada selain 13 tadi. Al-'abid, enggak boleh a'abidun, al-'abidun, al-hamidun, enggak boleh hamidun, al-amirun. Ya, kullu bil izhar. Yang selainnya tadi 13. Al-abidun, al-ghaibun, al-kafirun, al-qailun, al-qail. Harus al enggak bisa aqail, enggak boleh. Lam apa namanya? Lam qamariyah. Itu tajwid ini. Wa inna ma lam yajidhum fiha li bu'dil makhraj, karena jauh makhrajnya. Fa innahu idza ba'da makhrajil harfi wal awwal man makhrajil harfi tsani thaqula bihima daf'atan. Karena kalau makhrajnya jauh antara huruf al huruf kedua, maka untuk mengucapkan sekaligus itu berat. Ya, tadi al-abidun, a'abidunnya berat. Fa wajib tamyiz kulli wahidin minhuma al-akhar. Maka masing-masing harus dibedakan, harus jelas. Al-abidun, alnya sendiri, ainnya sendiri. Beda dengan tadi as-saihun, as-sailun, masalah alnya masuk ke sin. Bikhlafil harfin ladzina qul fakhrajuhuma li'anna tamyiz bainahuma mushkilun sa'b. Kalau disatukan nanti membedakan satu lainnya sulit. Al-masalatul 'ashiratu ajma'u ala an la yumal lafzur rahman. Begitulah ar-rahman enggak bisa diimalah, ar-rahman enggak boleh. Wa fi jawazi imalatihi qaulan. Ada dua pendapat yang membolehkan li nahwiyin.
ahaduma anu yajuz boleh Rahman wala allahu qaulu Sibawayh. Mungkin ini pendapatnya Imam. Wa illatu jawazihi inkisarun nun ba'dal alif, karena nunnya kasrah setelah alif maka boleh. Wal qaulu tsani wa huwa al-adhhar 'inda nahyin annahu la yajuz. Tapi kebanyakan ulama ahli nahwu selain Imam Sibawayh tidak membolehkan imalah ar-Rahman. Al-mas'alatul hadiyata asyrah ajma'u ala an i'rab ar-Rahman Rahim huwal jar likaunihima sifatain al-majrur al-awwal illa anna raf'a wan nasb jaizan fihima bihasabin nahwu. Tapi ar-Rahman Rahim itu jar, ar-Rahmanir Rahimi karena apa? Karena sifat dari Allah, bismillahi. Tapi kalau dibaca rafa dan nasab menurut ilmu nahwu boleh-boleh saja. Itu bukan berarti kita baca nanti bismillahirrahmanirrahim, ya jangan. Tapi boleh-boleh saja. Amma raf'u fa'ala takdir bismillahi huwarrahmanirrahim. Takdirnya kalau rafa bismillahi dengan menyebut nama Allah, huwa dialah, yaitu ar-Rahman yang Maha Rahman. Atau nasab fa'ala takdir bismillah a'ni ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahi ar-Rahmanir-Rahim, a'ni yang saya maksud adalah ar-Rahman-Rahim. Maf'ul jadi maf'ulnya a'ni. An-naw'u tsani min mabahith hadzal bab ma yata'allaqu bil khat. Sekarang bahas tulisan tentang bismillah. Wa fi masail. Al-mas'alatul ula tawwalul ba min bismillah wa ma tawwaluha fi mawadi'. Nulis bismillah itu ba-nya ada tongkatnya. Ya. Bismillah itu loh, kalau bismillah ba-nya ada tongkatnya. Di lain itu nggak ada, di lain bismillah nggak ada ba yang ditulis dengan ada tongkatnya itu. Paham nggak? Bismillah nggak ada, kan? Saya ba kok ada tongkatnya di sininya. Kalau di selain bismillah nggak boleh, nggak ada, nggak boleh, nggak ada. Wa dzakaru fil farqi wajhain. Apa bedanya? Al-awwal, lamma hudzifati aliful wasl ba'dal ba tawwalu hadzal ba liyadulla 'ala al-alfil mahdzufah allati ba'da. Asal mulanya bagaimana asal mulanya? Asal tulisan ba alif, kan itu kan? Ba alif sin mim bismi. Ba alifnya, alif setelah ba dibuang pindah ke awal. Jadi alif yang sebenarnya alifnya ismun, alif al-lafal ismun dipindah ke awalnya ba, jadi ba-nya dipanjang, ada tongkatnya. Itu alif al-lafal ismun. Asal mulanya si ba sendirian, terus ada alif, sin, mim. Enggak, sekarang ba-nya alifnya dipindah ke ba. Ala taro annam lamma taraku iqra bismi rabbik. Ala maka tabu iqra bismi rabbik. Bil alif raddul ba ila sifatil asliyah. Nah, ini di sini selain bismillahirrahmanirrahim nih, iqra bismillah asli itu tulisan iqra bismillah ba alif. Dalam Al-Qur'annya dulu, dalam Al-Qur'an iqra bismi rabbik itu bismnya bi ismi, ada alifnya situ. Kalau bismillahirrahmanirrahim enggak ada alifnya. Alifnya pindah ke awalnya ba. Ats-tsani qala Qutaibi innama tawwal ba li'annahum aradu al-istaftahu bi kitab illa bihil mu'azzam. Kenapa ba dikasih tongkat? Karena tidak sekali-kali kita membuka, pertama kali pembukaan baca kitab Allah, baca Al-Quran, kecuali dengan huruf yang agung. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqul kitab tawil ba wa dhirus sin. Khalifah Abdul Abdul Aziz memerintahkan pada orang agar kalau nulis bismillah ba-nya dikasih tongkat, sinnya dikasih gigi. Dan seret, sinnya enggak usah. Sinnya kasih gigi yang jelas, sin giginya ada giginya. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tongkat ba terus sinnya dikasih, jangan cuma seret gitu. Wadawul mim ta'zim li kitabillah. Mimnya dibulatkan, mimnya dijelaskan supaya bulat gitu loh. Bismi mimnya tuh yang jelas bulatnya itu dalam rangka mengagungkan kitabullah. Al-masalatu tsaniyatu qala al-isyara wal ba harful munkhafid fi surah falamma ittasala bi katabatil lafzillah irtafat wasta'alat. Ba itu huruf rendah. Ba itu huruf yang rendah.
ketika ba itu bergandengan dengan lafal Allah, jadi mulia ba ini. Jadi naik pangkatnya ba itu. Fanarju annal qalba lamma tasul bi khidmatillah ayyartafi halu wa ya'lu sya'nu. Nah, mudah-mudahan dengan menulis ba pakai tongkat itu, mudah hati kita juga yang tadinya rendah menjadi naik. Ini isyaratnya gitu ya, faedahnya. Maka nulis ba-nya bismillah pakai tongkat itu dalam rangka mengangkat makomnya ba, mengangkat pangkatnya ba lah. Itu artinya mudah-mudahan hati kita juga terangkat. Al-mas'alatu tsalitsatu hadafu alif ismi alif dibuang min qalbi bismillah wa tsabatu fi qalbi iqra bismi rabbik. Dalam bismillah alif ismun enggak ada kan? Tapi dalam iqra di Quran iqra bismi rabbik ada. Tulisan itu ada ba alif sin mim iqra bismi rabbik. Wal farqu min wajhain. Al-awwal anna kalimata bismillah madhkuratun fi aktsar awqat 'inda aktsar af'al. Lafal bismillah itu kan selain disebut dalam setiap waktu, setiap pekerjaan. Fal ajli takhfif hadaful alif, untuk memperingan buang alifnya. Bi khilaf sa'ir mawadhi' fa in dzakara qalilan. Ats-tsani qala al-Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi innama khuzifatil alif fi qawli bismillah لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكن غير ممكن. Masuk dalam apa ucapan bismillah, sin itu kan mati. Nah, kalau nggak ada alifnya nggak bisa bunyi dong. Mati, sin mati. Falamma dakhalatil ba al-ism nabitun al-afil fasara fil khat. Nah, ketika ba masuk dalam al-ism, dalam kalimat al-ism itu dalam kalimat isim, muncullah alif dan hilanglah dalam tulisannya. Wa inna ma lam tasqut fi qawli iqra bismi rabbik. Oh, dalam iqra bismi rabbik masih ada alifnya. Li annal ba ala tanu alif, di sini ba-nya tidak menempati tempatnya alif. Fi hadzal mawdi. Kama fi bismillah, seperti bismillah, seperti dalam bismillah. Dan yumkinu hadful ba min iqra bismi rabbik ma'a baqul ma'na sahihan. Karena iqra bismi rabbik kalau ba-nya dibuang, seandainya bukan Quran ya, bukan Quran, bisa saja dengan maknanya masih tetap iqra isma rabbik. Iqra, bacalah isma rabbik. Maknanya hasil enggak maknanya? Hasil. Ya kalau bismillah banyak dibuang enggak bisa. Banyak kalau qulta iqra isma rabbik sahal makna, maknanya sahih. Amma law hadzaftil ba atau hudzafatil ba min bismillah lam yasihhal makna fa dhahara farqu. Tapi kalau bismillah banyak dibuang ya enggak ada maknanya. Al-mas'alatur rabi'atu katabu lafzul lafal Allah bila main. Menulis lafal Allah itu lamnya dua ya. Lamnya dua. Wa katabu lafzul alladzi bila wahidah. Alladzi badal idgham juga lamnya. Lafal alladzi lamnya idgham enggak? Lalu cuma satu lamnya. Kalau Allah lamnya dua. Gimana tuh bedanya tuh? Mastiwa'ihima fil lafzi, dalam ucapan sama. Wa fi kathrati dawrun ala alsinah, dan dalam sama antara Allah dan alladzi itu banyak disebut. Wa fi luzum ta'rif, dan harus ma'rifat. Wal farqu min wujuh. Al-awwal anna qaul Allah ismun mu'arrab mutasarrif tasarruful asma. Lafal Allah itu isim mu'arrab yang berubah-ubah tasarruf asma. Fa'abqau kitabatun al-asl, maka ditulis apa asalnya, apa adanya. Amma qaul alladzi fa mabniun li ajli an naqis. Kalau alladzi mabni berarti isim yang kurang itu. Lianna la yufidu illa ma'silati fa huwa ka ba'dil kalimah. Lafal alladzi itu isim mausul, tidak ada maknanya kecuali kalau ada silahnya. Jadi kalau begitu alladzi seperti setengah kalimat. Wa ma'lumun anna ba'dul kalimat yakun mabniyan, dan huruf atau isim yang separuh kalimat itu harus mabni. Fadkhalu fihi nusul hadasam, maka dikurangi. Ala tara annahum katabu qawlahum alladzani bila main, dan tasniyah akhrajathum am syabatul huruf fa in harfa la yusanna. Nah, kalau alladzani kok lamnya dua, ya karena kalau sudah tasniyah seperti hilang perumpamaannya, kemiripannya kepada huruf. Ats-tsani anna qaulana Allah law kutiba bila min wahidin la tabasul ilah.
Kalau Allah ditulis cuma satu lam, nanti mirip dengan ilah. Wa hadzal iltibas ghairu hasil fi alladzi. Tapi alladzi ditulis lam satu, enggak khawatir salah lah, enggak ada. Jadi kalau Allah tulis satu khawatir salah. Al-thalith anna tafhim dzikra fi lafzi wajib. Faqad fil khat, menebalkan lafal Allah dalam ucapan itu wajib. Tulisannya juga jelas. Wal hadfu yunafi tafkhim. Kalau membuang tafkhim, yunafi tafkhim. Wa ma qul alladzi fala tafkhim lahu. Alladzi enggak ada tafkhim di situ fil makna. Fataraku aidan tafkhim fil khatti. Maka dalam tulisan dibuang saja lamnya satu, cukup satu saja. Al-mas'alatu khamisatu innama hadaful alif qabla al-ha min qawlina Allah. Kan ada alifnya tuh. Sebelum ha ada alifnya kan Allah. Tapi cuma rata tulisannya dibuang, pakainya diganti fathah berdiri di atas kan. Fil khat likarahatim istima'ul huruf al-mutasyabih bis-surah 'inda al-kitabah. Karena menghindari kumpulnya beberapa huruf yang mirip-mirip, yang satu sama mirip dalam bentuknya ketika ditulis. Wa mithlu karahatim istima' huruf al-mutasyabih fil lafzi. Seperti kita menghindari kumpulnya huruf yang sama dalam ucapan indal qiraah. Al-masalatu sadis qalu al-aslu fi qaulina Allah itu asalnya al-ilah. Allah itu asalnya al-ilah, Tuhan. Wa sittatu ahruf wa ya al-ilah itu berapa hurufnya? 6. Falamma abdalu biqaul Allah baqiyat arba'atu ahruf fil khat. Ketika ditulis Allah tinggal berapa? Hurufnya 4. Tadinya al-ilah menjadi Allah. Hurufnya tinggal 4 tadinya 6. Hamzah walama dan 2 lam wa ha dan ha. Fal hamzatu min aqsal halq wal lam min tarafil lisan wal ha min aqsal halq. Hamzah itu datangnya dari apa? Aqsal ujung pucuk di sini. Ini bongkot tahu. Pangkalnya tenggorokan, lam itu dari ujungnya lisan, ha itu dari tengah-tengahnya tenggorokan. Wa isyaratu ila halatin ajibah. Di sini ada isyarat yang ajib. Fa inna aqsal halqi mabda'ut talaffuz fil huruf. Karena pangkalnya halak tenggorokan itu adalah prinsipnya awal mulanya talaffuz dengan huruf. Thumma la yazru yataraqqa qawli ila ayyasla ila tarafil lisan. Kemudian sedikit demi sedikit naik step by step sampai ke ujungnya lisan. Thumma ya'udu ila ha, kembali kepada ha alladhi wa fi dakhil halq, yaitu yang ada di dalamnya tenggorokan, wa mahallir ruh, tempatnya ruh. Fakadzalika 'abdu, begitu pula manusia. Ya betadi min awwali halati allati halatun naqra wal jahalah. Pertama kita ini keadaannya bodoh. Wa yataraqqa qalilan fi maqamatil ubudiyah. Kemudian kita naik sedikit demi sedikit mendapatkan maqam ubudiyah. Hatta idza wasala ila akhir maratibul was'i wat taqah wa dakhala fi 'alamil mukashafat wal anwar akhadha yarji'u qalilan hatta yantahi al-fana fi bahri tauhid. Nah, ketika seorang itu sampai kepada akhir martabat yang luas dan mempunyai kekuatan, maka dia masuk ke dalam alam mukasyafah, alam anwar. Mulailah kembali sedikit demi sedikit sampai berhenti di fana fi bahri tauhid, fana dalam lautan tauhid. Wa isyaratun ila maqil an-nihayah ruju'un ila al-bidayah. An-nihayah apa? Akhir. Perjalanan akhir itu kembali kepada perjalanan pertama. Kembali lagi. Al-masalatu sabi'atu innama jaza hadful alif qabla nun min ar-rahman. La ar-rahman juga enggak ada alifnya tuh. Ar-rahman enggak ada alifnya tuh tulisannya. Fil khat ala sabil takhfif walau kutub alif hasan. Kalau ditulis dengan alif ya boleh-boleh saja. Ar-rahman tulis ada alifnya, ar-rahman ada alifnya tulis ya boleh. Wala yajuzu hadful ya min ar-rahim. Tapi buang ya-nya lafal ar-rahman tidak boleh. Li'anna hadfal alif min ar-rahman la yakhlu bil kalimah wala yaslu fil iltibas. Karena buang alif ar-rahman itu enggak akan merusak makna dan tidak akan menyebabkan serupa.
bi khilafi hadfil ya min rahim. Tapi kalau ya-nya dibuang dari rahim, wah bisa maknanya beda. Al-babu tsalitsu min hadzal kitab fi mabahithil ism wa hiya naw'an. Bab kedua membahas isim. Ahaduhuma ma yata'allaqu min al-mabahith an-naqliyah bil ism. Pembahasan secara naqliyah, ilmu yang riwayat tentang isim. Wa tsani ma yata'allaqu min al-mabahith al-aqliyah. Yang kedua pembahasan dari akal bil ismi. An-naw' al-awwal yang membahas aqli bin naqliyah fi masail. Al-mas'alatul ula fi hadzal lafzi lughatan masyhuratan. Lafal ismu itu ada dua lughah yang terkenal. Taqul Arab, orang Arab mengatakan hadza ismuhu wasimuhu. Enggak ism tapi simun. Qala bismilladzi fi kulli suratin simuh. Bisa begitu orang Arab ini, bahasa Arab pedalaman. Waqila fi lughatan wa irma, ada lagi dua lughat yang selain itu. Qala Kisai, Imam Kisai mengatakan innal arba taqulu taratan asim bikasr al-ism wa ukhra bi dhammi usm. Fa idza tarahu al-alif qala alladhi lughatum kasr al-alif sim wa qala alladhi lughatum dhammul alif sum. Wa qala ta'ala man ja'ala aslahu min sama yasmi qala ismun wasimun wa man ja'ala aslahu min sama yasmu qala ismun wasumun. Wa qala Mubarrid sami'tul arba taqul asmuhu wasmuhu wasimuhu wasumuhu wasamahu. Lafal ism bisa lafal ismun aja bisa banyak sekali lafal ismun itu. Al-masalatu tsalitsatu ajmu ala an taslu ismi sumayyun wa jamu asma wa asami. Lafal ismun kalau ditasdhir menjadi sumayyun. Kalau jamaknya apa? Asma atau asami. Al-masalatu tsalitsah fi istiqaqi qaulan. Lafal ismun itu dari mana itu istiqaqnya? Qala al-Basriyun, ulama ahli Basrah, ulama nahwu ahli Basrah, huwa mushtaqun min sama yasmu idza ala wa dhahara. Lafal ismu itu dari kata sama yasmu. Mananya ketika luhur, yaitu luhur dan jelas, terlihat jelas. Fasmus syai'i ma alahu. Maka nama sesuatu adalah apa? Sesuatu yang di atasnya. Ini namanya cangkir. Dan lafal cangkir itu di atasnya ini berarti kedudukannya. Hatta dhahara dzalika syai'i, sehingga sesuatu itu bisa jelas dengan nama itu. Wa qul al-lafdhu ma'rifun lil ma'na. Lafal itu kan bisa memberikan tahu tentang maknanya. Wa ma'rifu syai' mutaqaddim fil ma'lumiyah 'ala al-mu'arraf. Yang lafal yang menjadikan orang tahu dengan suatu harus didahulukan daripada yang diketahui. Fala jarma kana al-ismu 'aliyan 'al ma'na. Maka ismun itu di atas makna. Wa mutaqaddiman alaih, lebih dulu daripada makna. Itu Basriyun. Wa qala Kufiyun wa musyaqqun wasima bagaimana? Wasima yasimu simatan. Bukan sama yasmu, bukan. Lafal ismun dulu. Dari kata wasima yasimu simatan atau wasama ya. Wasama yasimu simatan. Apa maknanya? Al-alamah. Sima maknanya alamat. Kalau tadi maknanya luhur kan? Ini maknanya alamat, tanda-tanda. Fal ismu kal alamatil mu'arrifatil musamma. Maka isim itu, nama itu bagaikan tanda yang mengenalkan, memperkenalkan yang punya nama. Hujjatul Basriyin law kana istiqaqul ismi min as-simah lakan tasiru Usaiman wa jamu Ausaman. Kata orang Basrah, kalau asalnya ism itu wasima yasmusima, nanti kalau ditasdhir Usaimun, bukan Sumayyun. Dan kalau dijam nanti bukan asma tapi Ausam. Ayo, kalah Kufin. Kufin kalah ini. Soal jamaknya jelas di Quran juga asma kan, bukan wisam. Al-masalatul rabi'ah alladzina qalu istiqaqu min as-simah
qalu aslu min wasama yasimu. Ya, yang berpendapat bahwa lafal isim itu dari simah, itu asalnya dari fi'il wasama yasimu. Tsumma hadhu minhu waw dibuang, wasama itu waw dibuang. Tsumma zida fi aliful wasl, dimasuk huruf alif wasl, aywadun ay mahdhuf, ganti daripada huruf yang dibuang, kal idah wasifah wazina. Asalnya idah apa? Al-wa'du. Sifat asalnya al-wasfu. Zina asalnya al-waznu. Wawunya dibuang, ganti asqata min halwaw, uskita min halwaw, wazida fi al-ha. Nah, dibuang wawunya, ditambahin ha. Jadi asalnya gimana asalnya? Wasama, wawunya dibuang, tinggal ism. Wa man ladzina qashqu min as-sumum wa huwa al-ulum. Tapi kalau pendapat Basriyin yang mengatakan ismu itu dari kata sumu wa huwa al-ulum, falahum qaulan. Al-awwal anna aslal ismi min sama yasmu wasaman yusma wal amru fihi ismun kaqul ud'uman da'autu ud'uman da'auta au ismun mithl irmi man ramaita. Jadi fi'il amar apa? Ud'u usmu ya, usmu seperti ud'u atau ismi seperti irmi fi'il amarnya itu. Thumma innahum ja'alu hadhihi as-sigha isman wa adkhalu 'alayha wujuhul i'rab wa akhrajuha an hadd al-af'al. Qalu wa hadha kama sammul ba'ir ya'mala. Ada orang Arab memberi nama ontanya dengan nama ya'mala. Wa qala Akhfash hadha mithl al-an fa inna aslu an ya'inu idza hadara. Imam Akhfash berkata lafal al-an asalnya itu ana ya'inu. Mana idza hadara ketika hadir. Tsumma adkhul alif wal lam, kemasukan alif lam al-madi min fi'li wa tarku maftuhan menjadi al-an. Wal qaulu tsani aslu sumumun mithlu humumun wa innama hudhifatil waw min akhir istithqal li ta'abbud al-harakat 'ala maqasid dawran. Wawnya dibuang karena berat, maka tinggal sumun. Wa innama arabul mim li anna sarf bi hadfil wa akhir kalimah fa nukila harakatul waw ilaiha. Tinggalnya i'rab yang berubah hurufnya karena amil mim bukan waw, wawnya dari dibuang. Wa inna sakan sin annahu lamma hudul waw baqi harfan ahaduma sakin wa akhar mutaharrik. Kenapa sinnya itu sukun ismun? Karena setelah dibuangnya ba tinggal dua huruf kan, tinggal simun gitu aja. Yang satu mati, yang satu mutaharrik. Falamma haraka sakin wajib taskin mutaharrik hasil i'tidal. Nah, ketika yang sakin yang mati diharokati, dihidupkan, wajib mematikan yang mutaharik. Wa inna madkhalatil hamzah fi awwal anna lidhabi sakin muhal. Kenapa dikasih hamzah ismun? Karena memulai dengan huruf yang mati itu muhal. Fahtaju ila dzikri ma yubtada'u bih. Wa inna khasul hamzah bidalana min huruf ziyadah. Kenapa tambahan harus huruf hamzah? Kenapa enggak yang lain? Karena huruf hamzah itu termasuk huruf ziyadah. An-naw'u tsani min mabahith hadzal bab al-masail al-aqliyah. Fa naqul amma haddul ismi wa dzikru ahsani anwa'i faqad dzikru fi awal hadzal kitab. Definisi isim dan berapa macam isim itu sudah saya terangkan di awal kitab. Al-masalatul ula qalatil hasyawiyah wal qarrami wal asy'ariyah. Di sini tiga mazhab ketemu. Hasyawiyin, Karomiyah dengan Asy'ariyah apa ketemu di mana? Al ismu nafsul musamma wa ghairu tasmiyah. Nama itu ya hakikatnya yang sama dengan yang punya nama. Cangkir ya ini hakikatnya antara isim cangkir dengan ini sama satu hal. Tapi bedanya dengan tasmiyah. Wa qalatil Mu'tazilah al ismu ghairul musamma wa nafsut tasmiyah. Tapi kalau orang madzhab Mu'tazilah nama beda dari yang punya nama. Lapal cangkir itu beda dengan ini, masa ini lapal cangkir menjadi nama ini itu beda. Jadi ada dua
Ada dua hal. Ada lafal cangkir, ada barangnya cangkir ini. Beda. Ada orang namanya Ahmad. Lafal Ahmad sendiri, orangnya Ahmadnya itu sendiri. Tapi kalau mazhab tadi mana? Yang awal mazhab mana? Nah. Wal mukhtar indana, kata Imam Razi, annal isma ghairul musamma. Bahwa tersebut. Imam Razi mengatakan nama itu bukan nama. Nanti aneh, nanti ujung-ujungnya nanti lafal Allah. Lafal Allah itu isim Allah itu loh, hakikatnya zatullah apa beda? Apa Allah itu zatnya Allah itu lafal Allah. Kita punya Tuhan namanya Allah. Itu satu apa dua ini? Nama, dia punya nama. Wa qila wa qabla al-khawd fi dzikri dalail la budda min tanbih ala muqaddimah. Sebelum saya teruskan pembicaraan ini dengan mendalam, saya ingin muqaddimah dulu. Wahya anna qawla al-ismu hal huwa nafsul musa'am la yajib an yakuna masbuqan bi bayani anna al-isma ma huwa. Orang yang mempersoalkan, mempertanyakan isim itu musamma bukan, harus lebih dulu kita tanya isim itu apa sih? Ujung-ujung masalahnya isim itu nafsul musamma atau beda? Isim itu apa dulu dong? Musamma itu apa dulu dong? Al musamma ma huwa. Hatta yanzur ba'da dzalika ila al-isma hal huwa nafsul musamma. Setelah tahu apa itu isim, apa itu musamma, apa itu nama, apa itu yang dinamakan, yang punya nama, baru kita menanyakan isim itu sama dengan musamma apa tidak. Fanaqul in kana al-muradu bil ismi hadzal lafdh alladhi wa aswatun muqatta'atun huruf mu'allafah wa bil musamma tilka dzat fil anfusiyah wa al-haqaiq bi ayaniha fal ilmu ad-daruri hasil min al-ism ghair musamma. Nah, nih isim itu, nama itu, ya, lafal cangkir, lafal Ahmad, itu kan apa sih? Suara yang kita suarakan kan, suara dari huruf yang tersusun Ahmad. Nah sekarang apa? Apa Ahmad itu tidak huruf tersusun? Nah, apa Ahmad itu huruf tersusun? Bukan. Jelas ilmu secara daluri, ilmu secara apa? Secara gampang, secara gamblang. Annal isma ghairul musamma. Lafal Ahmad ya bukan orangnya, ini bukan namanya Ahmad. Tapi apa Ahmad itu sama lafal Ahmad apa? Yaitu orang itu hakikatnya tidak. Ahmad itu lafal yang tersusun dari huruf. Nah kalau ini sosoknya ini yang manusia lah, bukan lafal, bukan. Wal khawdu fi hadhihi al-mas'alah ala taqdir yakunu abathan. Betapa memperdalam masalah ini sia-sia kan, enggak usah. Wa in kan muradu bil ismi dzatil musamma wa bil musamma aidan tilka dzat kana al ismu wal musamma man anna dzat syai' wa 'ainu syai'. Tapi kalau yang mengatakan bahwa isim itu yaitu musamma sendiri dan musamma itu adalah zat, maka artinya apa? Isim yaitu musamma artinya zatnya sesuatu, yaitu keadaan sesuatu. Wa hadza in kana haqqan illa an babi idhahil mu'addahat wa abath. Membahas ini masuk main-main sia-sia lah, ngomong kosong, enggak usah dibahas. Fathabata anna al-khawd fi hadzal bahth ala jun taqdirat yajri majra abath. Membahas ini semuanya, memperdalam pembahasan ini percuma, enggak ada artinya. Jadi enggak usah dibahas. Al-mas'alatu tsaniyatu i'lam an nastakhrajna liqauli man yaqulu al-ism nafsul musamma ta'wil latifan daqiqan. Saya bisa mengambil kesimpulan dari orang yang berpendapat isim itu adalah nafsul musamma, hal yang sangat halus, sangat unik. Wa bayanuhu annal isma ismun li kulli lafdhin dalla ala ma'nan ghairi ayadul ala zan muayyan. Isim itu kan, isim itu adalah kalimat yang punya makna yang tidak ada zamannya kan itu. Walatul ismi kadzalik. Begitu lafal ismun. Kalau tadi kan isim adalah kalimat yang punya makna tanpa zaman. Dan sekarang kalimat ismun itu gimana itu? Ya begitu pula. Fa wajaba ayyakun lafzul ismi isman lafsih. Lafal ismun itu adalah nama bagi dirinya.
Fayakun lafzul ismi musamma bilafzil ismi. Maka lafal ism itu adalah untuk yang dinamakan lafal ism. Lafal ism ini jangan lihat Zaidun atau Ahmad. Lafal ismun itu sendiri kalimat isim kan. Lafal ismun itu kalimat isim, kalimat yang punya makna tanpa zaman. Lafal ismunnya dulu. Fa fi hadhihi surah al ismu nafsul musamma. Maka isim nama itu adalah hakikatnya musammanya itu. Illa anna fi iskalan. Dari sini banyak sekali masalah. Wa huwa anna qaunal ismi isman lil musamma min babil ismil mudhaf wahadul mudhafain la budda yakuna mughayyiran lil akhar. Di sini ada masalah, ada kemusyilan, ada problem, yaitu keberadaannya isim itu nafsul musamma itu dari termasuk babul ismil mudhaf, termasuk isim yang dimudhafkan. Dan salah satu yang idhofahnya itu pasti beda dengan satu sama lainnya. Al-masalatu tsanitsatu fi dzikri dalail ad-dala ala anna al-isma la juz' yakuna wal musamma. Isim bukan musamma. Ini ada alasannya. Al-awwal annal isma qad takun mawjudan ma kana musamma ma'duman. Nama itu kadang ada, barangnya enggak ada. Yang punya nama enggak ada. Berarti isim bukan musammanya berarti. Fa inna qaulana al-ma'dumu manfiyun ma'nahu salbun la thubuta lahu. Lafal al-ma'dum itu isim bukan? Isim. Tapi maknanya apa? Tidak ada. Mana tidak ada? Al-ma'dum itu kalimat isim, lafal al-ma'dum itu. Tapi maknanya tidak ada. Itu berarti maknanya salb. Negatif, la thubuta lahu. Wal alfadu mawjudat bima al-musam bi'adul mahad wa nafil syirf. Lafaznya ada, tapi musamanya enggak ada. Wa aidan qad yakunu musam mawjudan wa ismu ma'duman. Ada lagi, musammanya ada, barangnya ada, namanya enggak ada. Mithal haqaiq allati mawdu'u laha asma mu'ayyanah. Apa contohnya? Hal-hal atau hakikat-hakikat sesuatu lah yang belum ada namanya, yang orang Arab belum ngasih nama. Wabil jumlah fathubutu kulli wahidin minhuma hala adam al-akhar ma'lumun muqarrarun wa dzalika yujibul mughayarah. Maka menetapkan salah satunya itu pasti itu membedakan yang lain. Itu artinya isim dan musamma tidak sama. Isim sendiri, musamma sendiri. Ats-tsani anna al-asma takunu katsirah maka asm wahidan. Al-asm mutaradifah. Nama banyak, musamanya satu, namanya banyak, barang cuma satu. Katok, serwal, apalagi? Celana, boleh. Barang namanya satu, barangnya banyak. Wa qad yakunu wahidan. Oh enggak, ya namanya banyak barang. Sekarang namanya satu, musamanya katsira kalau musyarakah. Lafalnya satu, bagaimana? Lafalnya banyak, lafalnya satu ya. Lafalnya satu, maknanya banyak. Apa seperti apa? Ainun, ainun mata, ainun sumber air, ainun zat. Ya, lafal ain bermakna banyak. Lafal yang satu maknanya banyak, ada lafalnya banyak, lafalnya satu gitu ya. Ats-tsalits anna qaul al-ismi ismul musamma wa kullu musamma bil ismi min babil idhafah kal malikiyah wal mamlukiyah. Adanya isim itu nama bagi musamma, dan adanya musamma itu musamma dengan isim itu namanya babul idhafah al kal malikiyah wal mamlukiyah. Lafaz malikiyah kepemilikan, mamlukiyah yang dimiliki. Jadi apa? Saya punya pulpen. Namanya ini pulpen dengan saya mamluk. Kalau saya namanya malik, ada hubungannya antara malik dan mamlukiyah. Wahadul mudhafain wal akhar. Nah, idhofah itu pasti beda dong. Malik dan mamluk ya beda, masa sama. Walaupun la yaqul yashkalu hadza bi kauni syai' aliman bi nafsihi. Ya nanti itu pembahasan nanti tentang Allah itu. Ar-rabi' al-ismu aswatun muqatta'atun wudi'at li ta'rifil musammayat. Isim itu suaranya mulut, lisan yang terpotong-potong dari huruf
yang diciptakan untuk memberi nama. Pulpen itu kan lafal. Pulpen itu suara untuk beri nama barangnya ini, barangnya nih, pulpen. Wa tilkal aswatu a'radun ghairu baqiyah. Suara itu eksistensial, tidak langgeng. Wal musamma qad yakunu baqiyah. Yang diberi nama langgeng, bayakun wajib wujud dzati. Bahkan lafal Allah itu namanya wajib wujud yang selama-lamanya ada. Tapi lafal Allah ketika diucapkan hilang kan? Allah, sudah kan? Saya ucapkan Allah, sudah hilang. Allahnya hilang enggak? Al-khamis anna idza talaffadna bin nar wa thalaj fa hadha al-lafdhan mawjudan fi alsinatina. Falau qala nafsal musamma lazim ayahsul fi alsina an-nar wa thalaj wa dzaka la yaqulu aqil. As-sadis qalu ta'ala wallahi al-asmaul husna fad'u biha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala 99 isman. Fa huna al-asma'u katsiratun wal musamma wahid. Jelas walillahil asmaul husna. Allah punya banyak nama yang baik, yang mulia. Berarti Allah satu namanya banyak. Ats-tsamin berarti isim bukan musamma dong. Isim bukan musamma. As-sabi' anna qalu ta'ala bismillahi wa qalu tabarakasmu rabbik fa fi hadhihi al-ayah yaqtadi idhafat ismi Allah wa idha syai'un nafsi muhalun. Nah, sekarang lafal bismillahi ada isim, ada Allah. Masa sama? Pasti ada dua dong. Kan isim maknanya sendiri, Allah sendiri. Tabarakasmu rabbik, ismu rabbik, isim sendiri, rabbik sendiri. Masa al-ismu nafsul musamma? Ya enggak dong. Ats-tsamin anna nudriku tafriqatan dzuritan baina qawli ismullah wa baina qawli ismul ismi wa baina qawli Allah wa yadullu ala al-ismi ghair musamma. Ketika yang mengatakan ismullah dengan ismul ismi, kalau al-ismu wal musamma nafsul dzat, nafsul makna, ismul ismi kena itu. Termasuk ismullah. Tapi enggak bedanya dengan Allah misalkan. Ya beda dong. Jadi kalau itu bismillah itu isim sendiri, Allah sendiri. At-tasi' anna nasifu al-asma bi kauniha arabiyyah wa farisiyah. Kita memberi sifat, memberi tanda. Beberapa isim itu ada kalanya Arabiah asli, ada kalanya masuk dari Farisiyah, dari bahasa Persia. Fanaqul Allah ismun Arabi wa khudaya ismun Farisi. Namanya Tuhan juga, khudaya itu makna Tuhan. Wa amma dzatullah ta'ala fa munazzal al-qawli kadzalik. Apa? Bahasa Arab Allah, bahasa Persia khudaya, bahasa Jawa Gusti Pangeran. Maksudnya sama kan? Saya maksud siapa? Allah. Nah, jadi artinya apa? Artinya Allah satu, maknanya boleh, lafalnya, namanya boleh banyak. Al-ashir qala Allah Ta'ala. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya? My God. Kan? Qala Ta'ala wallahi al-asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki asma husna, maka berdoalah dengan asma husna. Amarna, Allah perintah kepada kita bi an nad'u Allah bi asmahi dengan namanya. Artinya apa? Fal ismu alatud du'a wal mad'u huwa Allah. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki beberapa nama yang baik, yang sangat baik. Fad'uhu, maka berdoalah kamu kepada Allah biha dengan nama-nama tersebut. Artinya apa? Nama sendiri Allah sendiri. Fal ismu alatud du'a, isim itu alatnya doa. Wal mad'u, yang kita doain, yang kita doakan, yang kita mintain, yang kita doakan, yang kita panjatkan doa, yang kita panggil, huwallah. Wal mughayarah baina dzatil mad'u wa baina lafdzil ladzi yahsulu bidu'a ma'lumun bid-darurah. Jelas sekali jauh bedanya. Wahtajja man qala wal musamma bin nas wal hukm. Amma nas faqalu ta'ala tabarakasmu rabbik wal mutabarik amtal huwallah la saut wal huruf wal harf amul hukm fa anna rajul idza qala Zainab talib wa kana Zainab isman limraati wa qala alaiha talaq
yang berpendapat bahwa isim itu nafsul musamma, ada dalilnya, ada apa? Tabarakas murabbik. Yang tabarok itu apa? Allah. Tabaraka maha barakah ismu rabbik, namanya Tuhanmu. Yang barakah siapa? Namanya apa Allahnya? Allahnya, bukan namanya, Allahnya. Kemudian adanya hukum, misalkan Zainab saya cerai, istrinya namanya Zainab, jatuh nggak itu? Jatuh. Walaupun dia nggak bilang istri saya, nggak. Zainab saya cerai, nggak bilang istri saya Zainab, nggak usah. Zainab cerai, jatuh itu. Berarti apa? Isim adalah musamma. Berarti gitu maksudnya. Walau kan ismu ghair musamma la kana qad awqa'at talaq ala ghairi tilkal mar'ah. Kalau isim itu bukan musamma, ya maka tolaknya enggak jadi, enggak jatuh pada istrinya, enggak. Fakana yajibu alla yaqtala 'alaiha. Wal jam'u wal jalagi. Ayuqal lima la yajuzu ayuqal kama annu yajibu 'alaina an na'taqida kaunahu ta'ala munazzan an naqais wal afat. Fakadzalika yajibu 'alaina tanzil al-fat al-mawdu' al-ta'rif fi dzatillah wa subhanahu al-'abath wa rafat wa sul-adab. Kenapa kita tidak boleh dikatakan? Kenapa tidak boleh dikatakan? Sebagaimana wajib kepada kita meyakini bahwa Allah itu bersih dari kekurangan dan afat, cacat. Begitu pula kita wajib ketika mengucapkan lafalnya yang sudah diperuntukkan untuk mendefinisikan lafal Allah, untuk mengenalkan Allah dan sifatnya. Berarti kalau gitu abatul rafat sul adab. Walithani anna qawlana Zainab taliq ma'na anna dzat allati yu'abbir 'anha bi hadzal taliq fa li hadza subqa ta'ala Zainab taliq, saya cerai si Zainab istrinya jatuh. Kenapa? Karena zat yang diungkapkan, yaitu yang namanya Zainab itu, maka terjadi tolak, jatuh. Al-Rabi'ah at-tasmi' indana ghair ism. Memberi nama itu bukan isim, beda dengan isim, beda, enggak sama. Wa da'alaihi anna tasmi' ibarah an ta'yin lafzil muayyan li ta'rifi dzatil muayyanah. Tasmi' itu adalah meletakkan satu lafal, menciptakan satu lafal tertentu untuk memperkenalkan zat tertentu. Wa dzalika ta'yin ma'nahu qasdul wadi' wa iradatihi. Ta'yin itu adalah menentukan, itu adalah tujuan dari yang menciptakan lafal itu dan apa maksudnya, yang dimaksud. Wa mal ismu fa ibarah an tilka lafzul muayyanah. Kalau isim, yaitu lafal yang tertentu. Wal farqu bainahu ma'lum bid-darurah. Jelas sekali ada bedanya, sangat jelas. Wal mas'alatul khamisatu qad arafta anna al-alfadz dalla 'ala tilka al-ma'ani tastatmi' dzikru al-alfadz dalla 'ala tirbati ba'd bil ba'd. Lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna itu mengikuti lafal-lafal yang ada kaitannya satu dengan yang lain. Walihada sabab al-zahir wad'ul asma' wal af'al sabiqun ala wad'ul huruf. Maka jelas sekali menciptakan isim dan fi'il lebih dulu daripada huruf. Famal, sekarang isim, fi'il, huruf dulu mana? Dulu isim dan fi'il. Sekarang isim dan fi'il dulu mana? Famal afal wal su'afim asbab al-adhar anna wad'al asma'i sabiqun. Isim lebih dulu ala wad'al afal. Wa yadullu ala wujuh, ada alasannya, enggak cuma jawab isim gitu. Alasannya al-awwal annal fi'la annal isma lafdzun dan al-mahiyah. Isim itu kan lafal yang menunjukkan esensi, cangkir, menunjukkan esensi zat, kan zat. Wal fi'l lafdzun dalla ala khusul mahiyah bi syai'in min asyafi zan muayyan. Tapi kalau fi'il, kalimat yang menunjukkan, lafal yang menunjukkan terjadinya sesuatu zat dengan zaman. Doroba Zaid atau ingkasaro, pecah si cangkir. Lah ingkasaro apa? Fi'il. Lah kalimat yang menunjukkan apa yang terjadi bagi zat. Kalau cangkirnya ini, tapi ingkasaro apa? Cangkir pecah, berarti menunjukkan apa yang terjadi pada zat itu, bukan pada zatnya sendiri, bukan apa yang terjadi.
Itu kan. Fakana al-ismu mufradan wal fi'lu murakaban. Maka isim itu mufrad, menyendiri, mandiri lah, cangkir. Tapi kalau fi'il pasti murakab dong. Pecahlah cangkir, jatuh cangkir, cangkir jatuh, cangkir pecah. Wal mufrad sabiqun al murakab bidzat wal rutbah. Dan yang mufrad lebih dulu daripada yang murakab, baik zatnya maupun pangkatnya. Fa wajib an yakuna sabiqan alif fi dzikri wal lafzi. Maka wajib isim itu didahulukan dalam zikir, dalam sebutan dan lafal. Ats-tsani anna al-fi'la yamtanu talaffuz bi illa 'inda al-isnad ila fa'il. Fi'il itu enggak mungkin kita ucapkan tanpa ada fa'ilnya. Coba kalau kita katakan doroba mukul atau jalasa duduk, siapa yang duduk kalau enggak ada fa'ilnya? Amma al-lafz dalla 'ala dzal fa'il faqad yatalaffuz bi min ghairi isnad ila al-fi'l. Tapi kalau fa'ilnya isim, fa'ilnya fi'il bisa sendirian. Zaid, Ahmad, bisa kan? Tapi kalau jalasa, orang gendeng ngomong jalasa, yang duduk siapa? Jalasa. Gak ada Ahmadnya, gak ada fa'ilnya. Fa'ala hadzal fa'il ghaniyun 'anil fa'ala hadza al-fa'ilu ghaniyun 'anil fi'li. Fa'il itu bisa menyendiri tanpa fi'il, wal fi'lu muhtajun ilal fa'il. Wal ghaniyyu sabiqun birrutbati al muhtaj. Yang menyendiri, yang mandiri lebih dahulukan daripada yang membutuhkan. Fa wajaba ayyakuna ismu sabiqan fi dzikri. Ats-tsalits anna tarkib al-ism al-ism mufid. Isim dengan isim punya faedah enggak? Punya. Ahmad, alim, isim dan isim tuh. Wal jumlah al-murkab min mubtada wa khabar. Amma tarkibul fi'li ma'al fi'li fa yufidul battah. Jalasa wa qoma. Siapa? Jalasa qoma. Ya siapa? Jadi kalau Ahmad alim tuh isim dan isim tuh ada artinya sudah. Ahmad alim. Jadi kalau jalasa kok ada. Fakan azhar taqaddumu alim fi hasabil wad'i. Al-marsatu sadisah. Qad alimta anna al-isma qad yakun isman lil mahiyah min haitsu hiya. Wa qad yakun isman mustaqqan wal ismu dalla ala qawli syai' mawsufan bi sifatil fulaniyah kal alim wal qadir. Isim itu ada dua. Ada nama bagi mahiyah, cangkir. Ada isim itu sifat, al-alim, al-qadir, al-jamil misalkan. Wal azhar an asma al-mahiyat sabiqatun birrutbi al-mustaqqat. Isim yang menunjukkan zat lebih dulu daripada isim menunjukkan sifat. Lian al-mahiyat mufradat wal mustaqqat muraqqabat. Wal mufrad qabla al-muraqqab. Al-mas'alatu sabi'atu yushabba an takuna asmaul sifat sabiqatun birrutbah ala asma'iz dzawatil qaimah amsiha. Di sini ada kesamaran, ada sesuatu yang enggak jelas, yaitu isim sifat itu lebih dulu daripada isim zat yang berdiri dengan sendirinya. Kenapa? Li'anna la na'rifu dzawat illa biwasitatis sifatil qa'imah biha. Karena kita tidak mungkin mengenal zat tanpa ada sifat. Wal mu'arrif ma'lumun qabla al mu'arraf. Yang memberikan tahu itu lebih dahulu daripada yang diketahui. Wasabbu fil ma'na nasibul sabbu fi dzikr. Jadi misalkan Allah punya sifat alim. Dulu mana itu? Lafal Allah, lafal alim dulu mana itu? Allah. Karena Allah menunjukkan esensi zat. Kalau alim kan sifat. Walaupun sifat itu penting, sifat juga harus ada sifat. Kalau kata sifat kita nggak tahu Allah juga. Sudah ada syibihnya di situ, ada kesamarannya. Kita nggak tahu Allah kalau tanpa sifat. Jadi sifat dengan Allah dulu mana? Sifat dengan zat, ya dulu zat. Al-Fatihah.